Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala rahmatillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Ayahanda ibunda sekalian, kembali kita mengucapkan syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hingga detik ini Allah masih berikan kepada kita nikmat, baik itu kesehatan dan kesempatan, kelapangan waktu, hingga kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah ini, juga dilanjutkan dengan tausiah agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mampu menguburkan segala bentuk dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita dalam memperbanyak sholawat, kita termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan para alim ulama, para bapak BKM beserta jajarannya, imam masjid, ibu-ibu, barangkali yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita yang berada di taman-taman surga ini menambahkan kecintaan kita di dalam agama ini. Amin ya rabbal alamin. Harusnya kita membahas tentang kitab, yaitu membahas tentang sunnah ya Bu. Cuman mohon maaf karena bukunya tak nampak saya Pak. Jadi saya membahas materi yang lain, insyaallah pada bulan berikutnya mudah-mudahan kita membahas kembali tentang sunnah. Di dalam kitab Hayatus Salaf yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibn Nasir At-Tayyar pada halaman 195 sampai 196, di situ dijelaskan bahwa Al-Mujahid qala yudda bi thalathati nafarin yaumul qiyamah. Ada tiga nanti ayahanda ibunda pada saat hari kiamat itu, tiga macam orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan mengapa engkau wahai hambaku tidak mau di dalam melaksanakan ibadah. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah nanti di hari kemudian kelak itu ada tiga. Yang pertama adalah bil ghani, mereka orang kaya. Yang kedua
yaitu orang yang sakit. Yang ketiga adalah wal adab, yaitu mereka orang sesuruhan ataupun kalau zaman dulu disebut dengan seorang muda. Tiga macam ini mereka selama di dunia tidak melakukan ibadah, maka ketika nanti di hari kemudian kelak Allah hadirkan mereka, Allah tanya, apa alasanmu untuk tak melakukan ibadah selama di dunia ini? Yang pertama tadi adalah orang yang kaya. Mama na'aka al-ibadah. Wahai orang kaya, apa alasanmu untuk tidak melakukan ibadah? Kata Allah. Kata orang kaya ini, Pak, dijawabnya, wahai Rabb Tuhanku, selama aku di dunia, Engkau berikan aku harta yang berlimpah. Aku menang tender banyak harta dan kekayaanku, hingga aku sibuk mengurus kesana kemari keluar kota seminggu 4-5 kali. Hingga dalam kekayaan itu ya Allah Tuhanku menyebabkan aku lupa untuk ibadah denganmu, karena masyghul atau kesibukan yang telah kudapati selama aku di dunia. Bahkan aku bukan hanya melalaikan perintahmu, tapi malah mungkin aku banyak meninggalkan syariat dan perintahmu. Itulah ya Allah menyebabkan diriku hingga aku meninggalkan daripada perintah-perintah. Kemudian Allah membandingkan orang kaya ini dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah hadirkan, wahai Tuhan hambamu, tahukah engkau bagaimana kisah Nabi Sulaiman, seorang nabi yang kaya raya, seorang nabi yang sangat luar biasa, istimewa, indah dan cantik. Bukan hanya kesibukan yang mengurusi manusia, tapi Nabi Sulaiman mengurusi jin, mengurusi binatang, bahkan mengurusi semua manusia ataupun prajurit-prajuritnya. Adakah kesibukanmu dengan kesibukan Nabiullah Sulaiman itu jauh lebih sibuk dirimu atau Nabi Sulaiman? Kita tahu Pak, Nabi Sulaiman ini adalah Nabi yang sangat kaya. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah Nabi Sulaiman itu memberi makan di lautan itu. Semua ikan-ikan yang ada di laut itu diberi makan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking dan kayanya. Kalau mau bersedekah luar biasa, ya Pak ya, banyaknya luar biasa. Memberikan unta, memberikan sapi, jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Ya. Ayah beliau adalah Nabi Daud alaihissalam, Nabi yang juga paling kaya. Orang kaya ini termasuk apa? Salah satu Nabi yang paling lama masuk surga itu Pak adalah Nabi Sulaiman. Kenapa bisa lama masuk surga? Karena dihisab dulu hartanya, barulah Nabi Sulaiman itu diizinkan masuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kalangan sahabat, itulah dia namanya Abdurrahman bin Auf. Itu adalah sosok yang sangat kaya, Pak. Sempat jatuh miskin, hijrah ke Yasrib ke Madinah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekayaan. Luar biasa. Dan dalam kalau Nabi tadi itu Nabi Sulaiman, tapi kalau dia dalam golongan sahabat, maka nanti yang paling lama masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Ya, bukan karena dosanya, tapi karena banyak hisabnya, karena harta kekayaan yang mereka miliki. Maka oleh sebab itu ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita usia meninggal nanti, yang Allah tanya, kemana kau habiskan usiamu? Kalau kita hari ini punya ilmu, dari mana ilmu itu diperoleh? Hanya satu pertanyaan Pak. Tapi kalau harta, Allah menanyanya nanti melalui malaikatnya, itu dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana hartamu kau dapat, dan kemana hartamu kau pergunakan? Oleh sebab itu ada sebuah kisah dulu, seorang raja itu sebelum dia meninggal, dia mengumpulkan seluruh prajurit, bahkan seluruh orang yang ada di kampung. Ketika dia
Kira-kira siapa di antara kamu yang mau menemani aku di alam kuburku selama 1 minggu? Ketika itu ada yang orang susah, orang miskin, Pak, tunjuk tangan. Bersedialah dia dari sekian juta, sekian ribu yang hadir, dialah salah satu yang bersedia untuk menemani sang raja di alam barzakh atau alam kubur. Kemudian ketika singkat kisah meninggallah sang raja. Setelah meninggal, ternyata pemuda ini adalah seseorang yang miskin, Pak, di kampung itu. Dia hanya punya 1 kapak saja. Ibu tahu kapak, pembelah kayu, cuma itu yang dia miliki. Kemudian ketika meninggal di tanah, dikawani sama pemuda tadi. Kemudian orang yang menghantarkan jenazah raja tadi kemudian pergi. Setelah itu raja tadi pun ditanya oleh malaikat, daripada malaikatnya nongkar malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ditanya, pertanyaannya ada 5 buku. Siapa namamu? Siapa nama Tuhanmu? Kemudian dinuka, apa agamamu? Kiblatuka, apa kiblatmu? Ya, ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibalah sudah ditanya 5 hal tadi, ditanya pula lah masalah usia, kemudian masalah harta. Dari mana hartanya kau dapat? Kemana kau berbuat? Ya, untuk apa saja kau keluarkan? Ditanya, Pak, berpuluh-puluh pertanyaan. Ya, padahal dia hanya memiliki 1 kapak. Tak selesai pertanyaannya. Padahal itu aja hartanya, Pak. Nah, singkat kisah, ya, akhirnya dibalak sudah 1 minggu lamanya. Kemudian orang yang di alam barzakh tadi karena dikasih udara, kemudian keluar dari alam barzakh itu. Kemudian dia berlari. Kenapa dia berlari? Ketika ingin diberikan hadiah setengah daripada harta sang raja yang diberikan sama pemuda tadi, kemudian dia menolak dengan seraya mengucapkan, tak butuh aku harta kekayaan ini, ambil kalianlah semua, karena kapak yang kupunya saja pun tak mampu untuk bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mana orang-orang kaya yang diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, mobil mewah, ya, kalau menyebabkan diri kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah atau bahkan semakin jauh kepada Allah kita, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan kenikmatan, melainkan itu adalah adab atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj itu ya, diberikan kepada orang yang ahli ibadah maupun maksiat. Diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat ataupun orang yang beribadah. Ya, kepada siapa saja itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu jangan heran manakala ada orang di kampung kita ini, atau ada orang di komplek kita ini, atau ada kawan kita yang dia kaya raya, dia tak mau melakukan ibadah, tapi diberikan oleh Allah segala fasilitas dunia, jangan iri. Karena itu bukan kenikmatan, melainkan istidraj. Istidraj itu diberikan oleh Allah. Kekayaan itu diberikan oleh Allah hingga dia terlena dan dirinya jauh kepada Allah, hingga tiba pada waktu dan saatnya Allah akan menghinakan seorang hamba yang seperti ini. Maka kalau ada orang yang tak sholat, Pak, jangan kita iri. Kita lihat tak pernah dia ibadah, mobilnya 3, 4, tak usah iri. Ya boleh, karena itu adalah istidraj. Kadang ada orang juga nanya, aku sudah merantau aku di Medan ini selama 20 tahun, tapi segala upaya pekerjaan sudah aku coba, sudah aku lakukan, tapi tak ada pula lagi untuk diizinkan Allah dari tanganku. Cukup tengok di tangan bapak. Oh iya Pak, tangan bapak ada hurufnya, ini artinya bapak miskin. Ada juga orang begitu ya. Tak ada garis-garis tangan itu tak ada. Ya, garis-garis tangan itu tak ada. Jadi intinya jangan kita iri dengan kekayaan orang lain kalau dia tak mau ibadah. Ya.
Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu kaya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu nabi yang mengurusi jin dan manusia, tapi dirinya tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini orang ketika diuji oleh Allah dalam kemiskinan dia berhasil. Tapi ketika diuji oleh Allah dalam kekayaan, malah dia berpaling dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Sa'labah. Sa'labah itu orang susah awalnya. Bahkan Sa'labah itu sering saya katakan kalau dia sholat selalu berada di belakang Nabi. Ya. Tapi ketika Nabi selesai salam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini Sa'labah langsung cicing. Bahasa kita Pak, langsung pergi tanpa dia zikir, tanpa dia doa. Maka ibu jangan heran kalau ada kita sholat 5 waktu di masjid ini, tiba-tiba dia berimam-imam yang sama, tetapi dia luar pergi, katakanlah bahwa dia Sa'labah. Tapi Sa'labah zaman modern. Berimam dia mau sama, tapi berzikir dia tak mau. Mengapa tak mau berzikir? Katanya doa itu tak sampai. Kalau sama-sama, siapa bilang doa tak sampai? Doa itu sampai bu. Ada dulu orang nanya ke saya, ketika orang tuanya meninggal, eloknya orang datang Pak mendoakan orang tuanya. Tapi ketika mau didoakan, katanya tak apa Ustaz, tak usah pula didoakan. Langsung selesai sholat jenazah itu Pak dikebumikan. Kami yang mengimami itu tidak hanya untuk mendoakan dari para orang tua, karena dianggapnya mendoakan itu tak sampai dan dihukumkan bid'ah. Siapa bilang berdoa itu bid'ah? Jadi saya kasih dalil akalnya bu. Ibu, ya pada waktu yang sama, kemudian ada orang meninggal, kita doakan, ya Allah, ya kami mohon kepada Engkau ya Rabb, tolong ya Allah Kau siksa mayat orang ini. Kemudian berikan siksaan yang pedih, ajab yang luar biasa ya Allah. Kalau didoakan yang buruk-buruk bagaimana dia? Tapi didoakan yang baik-baik, dia pula mengatakan tidak bid'ah. Gak boleh kalau begitu Ustaz, masa didoakan yang buruk-buruk? Takut dia. Kalau yang buruk-buruk kita doakan, takut dia. Kalau yang baik-baik kita dilarangnya. Berarti kan secara tak langsung, kalau doa kita yang buruk ini diyakininya sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya dilarangnya kita ketika mendoakan yang buruk. Maka oleh sebab itu Pak, ya, qad ujibu da'watukuma fastaqim. Kalau ada orang yang berdoa, satu berdoa, satu lagi mengaminkan, doa itu diijabah oleh Allah. Sebagaimana Nabi Musa Pak, sama sepupunya Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nabi Musa waktu kecil dia memakan bara yang terletak di sekitar rumah Fir'aun, ayah angkatnya. Ketika dimakannya itu Pak, terpegangnya, dimasukkannya ke mulutnya. Ketika itu juga, ketika sudah besar, Nabi Musa itu cerok. Bahasa kita Pak, ada yang kurang ketika dia bicara. Ya. Nah, maka Nabi Musa mengatakan, wahai Harun, engkau saja yang berdoa, aku yang mengaminkan. Maka Nabi Harun berdoa mengaminkan Nabi Musa. Ini salah satu dalil dalam berdoa. Nah, jadi hari ini banyak Sa'labah ibu lihat, waktu susah dia minta didoakan kepada Rasul supaya dia kaya. Selesai salam, ya Sa'labah langsung cicing. Orang baca Allahumma antas salam, Sa'labah baca Allahumma antas jalan. Pergi langsung. Begitu sampai 3 kali Pak. Begitu salam 3 kali pergi Sa'labah, 3 kali pergi Sa'labah. Terakhir kita sama Nabi, sahabat, kau kayak gitu nanti asal selesai sholat, kenapa? Kulihat kau langsung pergi. Kira-kira begitulah bahasa kita. Kata Sa'labah, Nabi, aku kan punya istri, sementara sarung kami cuma 1. Jadi kalau aku lama berpikir bersama dengan ya Rasul, berdoa bersama dengan ya Rasul, jadi terlambat nanti istriku kalau mau sholat. Kalau engkau ingin bahwa aku ini lama-lama dengan dirimu wahai Nabi di belakangmu, doakan aku
biar banyak hartaku. Nabi menolak, tak mau dia mendoakan Sa'labah. Kemudian berulang kali didatangi lagi Sa'labah, datangi Sa'labah lagi Nabi. Sampai yang ketiga meminta doa supaya kaya. Ya baik, minta doa supaya kaya. Di hari yang ketiga kata Nabi kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, kalau itu yang engkau inginkan, aku akan doakan dirimu. Kalau engkau nanti kaya, jangan kau lupa kepada Tuhanmu. Oh, siap. 86. Bahasa kita begitu, Pak. Ini kan bahasa-bahasa kampanye ini. Sama yang kita oleh kota saat ini, Pak, semua diumpan. Inilah, itulah. Duduk nanti, mana diterima. Ini nomor HP Ustaz, nanti hubungi kalau ada kendala di sini. Begitu duduk, diganti nomor apa? Awak tak saya lupa. Bahasa diplomatis, bahasa kampanye. Ya, nah, maka singkat kisah, Sa'labah pun kaya, diberikan sapi, diberikan honang kambing, sepasang kaya. Di Madinah Sa'labah tinggal. Kemudian Sa'labah banyak ternaknya, Pak. Dulu dia 5 waktu bersama dengan Nabi jamaah, ketika sudah kaya mulai sibuk. Kemudian setelah sibuk tak lagi bisa 5 waktu, dia hanya bisa sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian sibuk lagi, Pak. Kemudian sampai Sa'labah itu dalam riwayat sholat Jumat pun dia tinggalkan. Ada manusia hari ini dia Sa'labah, ada kaya dia, Pak. Bentar-bentar di Jakarta, bentar-bentar di Jogja, bentar-bentar di Medan. Ya Pak ya. Tapi kaya lupa untuk melakukan ibadah. Banyak orang begini. Ya. Sa'labah kan begitu, waktu susah dia ingin doa dari Nabi. Ketika doakan kaya, lupa. Bahkan ketika ingin disuruh Sa'labah itu mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan kurbannya, Pak, itu Sa'labah enggan untuk memberikan. Maka dalam Al-Quran 4 kali Pak Sa'labah itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika ingin diambil oleh Nabi datang kurban Sa'labah, turun ayat jangan diambil, tak usah diterima. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang baru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini banyak juga orang Pak minta doa kepada kiai, kepada guru, kepada ulama, ingin kaya. Ketika didoakan, banyak juga orang yang lupa kepada Allah. Saya ada orang yang datang, Pak, ketika selesai perwiritan bapak-bapak di Medan ini. Bapak ini kebetulan, Pak, kerjanya itu jual telur. Minta berdoa ya Ustaz, belakangan ini selama corona ini Ustaz, banyak kali ku tengok dagangan kami ini yang kurang peminat dan pembelinya. Tolong Ustaz doakan aku supaya telur kami ini laku. Jadi aku ya Pak berdoa apa sini ya Allah, mohon pada ya Allah, lakukan telur kami ya Allah, lakukan ya Allah. Tanpa ku sadari sebenarnya, ku tengok orang sampingku ketawa-ketawa, rupanya salah orang memahami doa itu. Jadi intinya kalau berdoa kita bahasanya mudah, bahasa curhat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Pak, ada sebuah kisah ini di orangnya miskin, kemudian setelah miskin punya penyakit 3 orang. Kemudian didoakan oleh Allah, minta didoakan, kemudian diberikan kesembuhan dan kekayaan. Yang pertama adalah orangnya sakit lepra, ya tubuhnya ini Pak belang-belang, ya bercak-bercak belang-belang. Yang kedua orang botak, yang ketiga orang buta. Maka Allah mengutus malaikat untuk mendatangi 3 orang ini. 2 orang yang lupa nanti kepada Allah, 1 orang yang ingat kepada Allah. Kemudian datang malaikat tadi kepada orang yang kena lepra. Ini hadis sahih dalam hadis Bukhari. Ditanya, wahai pemuda yang sedang sakit lepra, kira-kira ketika Allah mengijabah doamu, apa yang engkau inginkan? Kata yang sakit tadi, aku ingin supaya tubuhku ini cantik, kemudian penyakitku ini hilang, dan kemudian jasad jasmaniku ini supaya kuat. Akhirnya didoakan sama malaikat tadi, Pak,
singkat cerita sembuh. Kemudian ditawarkan malaikat, kalau engkau ingin diberikan oleh Allah, apa keinginanmu yang belum dikabulkan? Aku ingin binatang yaitu onta, agar kiranya aku pelihara dan aku beternak. Didoakan malaikat, kemudian diberikan dihadirkan itu onta. Bahagia luar biasa. Onta ini sepasang, kemudian digigit sama ternak oleh penyakit lepra tadi, beranak pinak, kemudian membanyak. Datang pula malaikat tadi ke orang yang penyakit botak tadi. Wahai bapak bulan, ketika engkau dikabulkan Allah doamu, apa yang engkau inginkan? Aku ingin supaya rambutku yang botak ini bisa sembuh. Karena dia tak pernah rambut botak. Kemudian apa lagi yang engkau inginkan? Aku ingin sapi. Dikasih sapi sepasang. Kemudian sapi ini pun diternak, kemudian beranak pinak. Kemudian yang ketiga orang yang tuli, orang yang buta. Apa yang engkau inginkan? Kalau doa didengar oleh Allah. Atau orang buta tadi, aku ingin supaya aku bisa melihat. Kemudian diberikan oleh Allah juga binatang kambing sepasang beranak pinak, kemudian jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Awalnya susah, awalnya miskin, lalu kemudian menjadi orang yang kaya. Semua orang mengenalnya. Kemudian Allah memberikan ujian kepada tiga orang ini tadi. Kemudian datanglah malaikat tadi dalam bentuk penyakit yang lepra, buta, kemudian penyakit yang botak. Malaikat penyelamat. Ya, penyakit lepra ya, malaikat tadi datang kepada orang yang sudah sembuh, minta bantuan dan sumbangan. Dibilangnya, aku ingin Pak, ya, dalam buku itu saya baca, aku ingin Pak agar kiranya makan entah lama belum makan. Kemudian kalau bisa dari sekian onta bapak tolong belum berikan, agar aku bisa memelihara beternak sama seperti bapak. Kemudian dia Pak, aku tak mau memberikan sebagian onta yang dia miliki itu. Maka dia pergi dan meninggalkan orang tadi. Orang yang sakit botak tadi pun begitu, didatangi malaikat tadi, kemudian menolak lagi. Kemudian didatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Orang buta tadi mengatakan, ya, kata orang buta tadi, ambillah berapa yang engkau inginkan, ya, karena ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab itu susah, miskin, sakit, dulu sering ingat, tapi ketika sudah kaya malah lupa. Ini cerminan manusia, Pak. Ya, ini cerminan manusia. Orang buta tadi tidak. Oh, aku dulu sakit seperti ini. Dia merasakan kepahitan dan kesakitan daripada orang lain hingga dia memberikan bantuan. Ya, memberikan bantuan. Maka oleh sebab itu orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keluar dari lisan Nabi Sulaiman ketika diberikan oleh Allah kenikmatan, tak lain adalah di dalam Al-Quran dijelaskan, ini doa bisa kita bawa. Nabi Sulaiman ketika diberikan oleh Allah diberikan oleh Allah kenikmatan, dia berdoa. Doanya itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda waj'alni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya, doa yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini doa Nabi Sulaiman. Ya, bahkan kata para ulama, ketika kita selesai menyebutkan membaca ayat, imam baca ayat, waladhdallin amin, ya. Itu kan tempat di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kita ketika itu tadi, amin kita dengan aminnya para malaikat itu didengar. Oleh sebab itu kita membaca Rabbighfir warham wa tub alayya minal amin.
selesai walatul amin kita baca Rabbil warham wa tub alayya minal amin. Satu. Yang kedua, boleh juga kita baca Rabbi ausidni tadi an ashkura nikmatikal lati an'amta alayya dan seterusnya. Ya. Nah itu kita amalkan itu. Ya, kalau kita imam ini kita baca sembari juga mengasih tempo untuk jamaah membaca suratul Fatihah. Ya, ini harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang dipanggil oleh Allah nanti adalah yu'ti bil marid, orang yang sakit. Dengan alasan orang sakit ini untuk tidak melakukan ibadah. Kata Allah, "Apa engkau tak mau ibadah?" Kata orang sakit, "Ya Rabb, aku ini kan sakit. Hingga ketika aku sakit, payah diriku untuk bergerak melakukan ibadah." Maka Allah umpamakan orang yang sakit tadi dengan Nabiullah, yaitu Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Kata Allah, mana keberatan sakitmu dengan Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam. Jadi yang orang yang sakit tadi, Nabi Ayyub kita lihat dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan bahwa Nabi Ayyub itu 18 tahun mengalami sakit, bahkan seluruh anggota tubuhnya itu lumpuh kecuali 3 organ yang berfungsi. Yang pertama adalah lisannya, yang kedua adalah matanya, yang ketiga adalah hatinya. Lain dari situ lumpuh. Ya, kata para ulama, untuk apa lisan Nabi Ayyub berfungsi? Ya, tak lain adalah supaya dia mudah untuk berzikir, mengucapkan tahmid, tasbih, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini doa Nabi Ayyub, silakan ya Rabb, kau ambil semuanya, tapi jangan kau ambil 3 organ ini. Mata, supaya aku ya Rabb bisa menyaksikan ayatul qaumiyah, ayatul marzu'ah, yaitu tanda-tanda kebesaran ya Allah. Hati, jangan kau matikan ya Allah, supaya aku senantiasa mengingatmu dan senantiasa tidak berprasangka buruk kepadamu. Lain dari situ Pak, ya, lain dari situ, itu Nabi Ayyub itu semua organ tubuhnya itu tidak berfungsi. Ya, luar biasa Pak. Awak karantina baru sakit gigi udah bertinggal di bawah. Nabi Ayyub itu dalam riwayat Pak, bahkan ketika dia sujud itu urat-urat yang ada dalam tubuhnya itu berjatuhan Pak. Sambilnya luar biasanya ujian Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Apakah Nabi Ayyub pernah kaya? Pernah. Apakah dia pernah memimpin memiliki rakyat? Pernah. Bahkan Nabi Ayyub itu Pak, datang iblis, ya, berjumpa kepada Allah, bermohon iblis. Kata iblis, ya Rabb, bagaimana Nabi Ayyub ini tidak patuh tunduk kepadamu ya Rabb? Ya, karena selama di dunia ini kau berikan dia banyak pengikutnya, kemudian kaya, kemudian anaknya 13 semua soleh-soleh, bagus-bagus, istrinya pun begitu. Wajarlah bila dia dekat kepadamu ya Allah. Coba kau uji dulu Nabi Ayyub ini ya Rabb. Kira-kira setelah diuji, jauh tak dia dari Allah? Dipenuhi oleh Allah. Kalau itu yang kau mau, ya dituruti. Maka dihabiskan semua kekayaan Nabi Ayyub. Awalnya kaya, dihabiskan semua, disaburan hartanya. Apakah hilang hartanya itu menyebabkan dia jauh dengan Allah? Tidak. Malah Nabi Ayyub semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang beriman. Kita kalau hari ini kaya Pak, hingga pada tiba waktunya jatuh miskin dan susah melarat, jangan resah dan gelisah, karena harta itu pun titipan. Ya boleh. Mungkin ada yang salah dalam pencapaian pencarian rezeki itu, jangan gelisah, tak usah. Ya. Nah, kemudian ya Rabb, tolong dulu. Kalau begitu puji pula ya Allah. Itu anak-anaknya matikan semua yang 13. Kemudian Pak, anaknya Pak dimatikan. Apakah menyebabkan Nabi Ayyub jauh kepada Allah? Tidak, malah mati dengan. Kemudian bahkan istrinya pun meninggalkan Nabi Ayyub. Dan orang-orang yang dekat Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam itu pun
meninggalkan Nabi Ayub. Semua orang tak mau dekat kepada Nabi Ayub karena mereka dididik dengan penyakit yang diberikan diuji oleh Allah kepada Nabi Ayub. Tapi apakah Nabi Ayub itu jauh kepada Allah, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi Nabi Ayub alaihissalam semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ayub setelah lolos dari ujian itu, kemudian izin Allah dia sembuh, kemudian istrinya ingin kembali menemani Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub menerima istrinya, tapi istrinya dia cambuk sebanyak 100 kali. Jadi ini banyak juga Pak perempuan, kalau bapak nanti punya uang, abang disayang. Kalau bapak nanti tak punya uang, abang ditendang. Ada juga yang suami begitu Pak, ya istri begitu. Maka oleh sebab itu, pasal bagi yang lajang-lajang, guru saya bilang kalau mau mencari istri itu, ya Pak Imam, kalau mau mencari istri katanya syaratnya cuma satu. Kata Kiai Haji Ahmad bin Kainasihin, cari perempuan yang pandai bersyukur. Itu aja. Jadi kalau dia pandai bersyukur, insya Allah dia tak akan gugur. Cari itu. Kalau nggak ada di sini, cari di tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah bandingnya Pak sakit kita ini dengan sakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Semua kita ini Pak kalau sakit, ya luar biasa manfaatnya. Kalau kita sehat, ya itu sehat, manfaatnya satu, selera makan kuat. Tengok nanti pulang dari sini, ada yang bertambah ini, bertambah, tambah. Selera makan kuat. Orang yang sehat itu wajahnya cerah. Mana yang tak cerah? Cerah. Tapi orang yang sehat itu dosa tak diampuni. Orang sakit itu selera makan dicampur. Betul? Ada yang tengok orang yang sakit selera makannya kuat? Tak ada. Tapi ada juga tengok kawan-kawan awak. Gimana kau? Sakit aku. Datang awak bawa mie Aceh, 2 tamu je. Sakit aku pula ini. Ada juga begitu Pak. Ada juga. Tak di sini, di sana. Cuma yang di sana pindah juga kadang-kadang. Hebat. Yang kedua, orang yang sakit itu, kemudian yang kedua diambil kecerahan wajahnya. Ibu kalau sakit, bedak mahal pun ibu tempelkan ke wajah, tak akan mengkilat dia. Akan pasti darah itu pucat, ya Pak ya. Tapi indahnya orang yang sakit itu, dosanya Pak dicabut, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sakit yang model bagaimana? Sakit yang dia ikhlas. Tapi kalau sakit pula merata, mengempasi, menumbuhi, karena kalau sakit gigi semua masalah itu. Sakit gigi lagi awak, udah makan abang dia muncul kau, semua salah. Minum pecah ke bola awak kadang, mana dia awak hidupkan selawat naik tensinya. Masalah lagi awak. Ya. Jadi kalau ibu nanti suaminya sakit, jangan dilawan-lawan. Kadang awak ibu di kanan, pala juga awak. Begitu lakinya sakit, ya kan? Dia pula lah kadang-kadang yang ini mencari-cari ulang. Udah bilang jangan dimakan coklat, sakit kan sakit, mau repet lagi. Dia muncul model, aku sakit ini. Ada itu lawang, mau repet lagi. Sampai pala dia ditinggalkan istri. Ya. Jadi jangan ibu kalau sakit lagi temani 10 tahun, 20 tahun temani. Bisa itu Bu? Tak yakin. Ya. Jadi ya kalau sakit kita doakan, ya Bu ya. Nah, jadi Nabi Ayub alaihissalam itu sakitnya luar biasa. Maka kalau kita sakit Bu, sabar awak, insyaallah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak alasan kalau kita sakit tinggal ibadah, tak ada alasan. Jadi kalau tinggal ibadah waktu kita sakit,
kita ya, sudah tua nanti. Jadi kalau kita tak sadar, tak mendengar azan dan kita sadar, kalau nanti keluarga membutuhkan atau membayar misalnya, ibu cukup sholat hurrimatul waqt, sholat menghormati waktu. Tidak perlu pada berwudu, tidak perlu pada tayamum, cukup sholat ingat waktu. Tapi kalau kita selesai sembuh, ya, kemudian misal 8 hari awal 8 hari itu kita koma, ya, kemudian sembuh 8 hari ini kita qadha sholat, kita kan ganti. Ya, saya bilang sering, tapi ini dalam mazhab Imam Syafi'i ya Bu, dalam mazhab yang lain tidak ada qadha sholat. Tapi saya lebih berkeyakinan dengan hadis Nabi bahwa qadha sholat itu ada. Jadi kalau kita dulu ibu saya meninggalkan sholat di masa lalu, ya setelah akil balik, maka kita harus mengganti sholat kita. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu wal abad ini Pak, orang sesuruhan. Kalau saat ini misalkan bekerja atau kalau masa lalu itu mudah, ditanya oleh Allah, kenapa engkau tak mau melakukan ibadah? Kata budak tadi, aku sibuk nanti dengan mengurusi majikan, karena itu, karena ini. Ya. Nabi Ibrahim itu Pak, kenapa digelar menjadi Nabi Khalilullah? Khalilullah itu Nabi titanya kekasih Allah. Ya. Kita kan Pak ada 1024 Nabi. Ya. Kemudian diuji digembleng oleh Allah, ya. Sesuai dengan Al-Quran itu ada 25 Nabi. Diuji digembleng dididik oleh Allah lagi 25 Nabi dalam Al-Quran. Kemudian diperkecil menjadi Nabi Ulul Azmi, ya, itu 5. Diuji digembleng dididik oleh Allah lagi menjadi 2 Nabi. Itulah yang kita bawa dalam syahadat sholat kita, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Kemudian untuk diuji digembleng dididik oleh Allah lagi menjadi 1 Nabi. Itulah disandarkan di arsy-Nya Allah nama Allah dan nama Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ini Nabi yang nomor 2. Maka dalam surat kita bawa apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu diangkat derajatnya oleh Allah? 2. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu dia tidak akan makan Pak sebelum makan bersama orang lain. Ini amalan yang istimewa. Dia tak makan Pak. Kalau kita kan beda. Ada roti awak 2. Kalau bisa 1 di kantong, 1 dimakan. Habis dimakan di muncung, baru ambil di kantong. Kalau Nabi Ibrahim tidak, 2 rotinya, 1,5 ke orang lain. Ini kan berat amalan ini. Oh berat lah. Awak masak orang-orang ditiup tetangga anak omongan tak? Berat. Ini amalan Nabi Ibrahim. Kalau ibu bapak saya bisa mengamalkan ini, insya Allah cepat diangkat Allah derajat kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu mendapatkan Khalilullah karena Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Rabbnya, Tuhannya, daripada perintah makhluk. Ini begitu masuk waktu sholat, walaupun ada pekerjaan, tinggalkan pekerjaan langsung sholat. Ini berat ini Pak. Berat. Apalagi kita Pak bekerja sama orang lain. Apalagi ibu anaknya ada kalau bekerja dengan Cina, sakit kali. Saat ini Pak kalau bekerja dengan Cina Pak, ibadah Jumat pun kadang tak bisa. Ibadah. Bahkan kalau mau orang tuh perayaan hari raya orang itu, kita melayani toko-toko disuruh pulang pakai simbol-simbol daripada ajaran agama mereka. Oh ini sakit kali. Jadi kalau bisa kita Pak, ya, mendahulukan perintah Allah daripada perintah makhluk, luar biasa. Cepat diangkat Allah derajat. Oleh maka oleh sebab itu kata para ulama, 40 hari 40 malam dalam sholat 5 waktu mampu dan bisa kita menjaga sholatnya, maka Allah akan mencabut sifat kemunafikan dalam diri kita dan dicukupkan segala fasilitas dunia kepada kita. 40 hari 40 malam. Awak 4 hari aja itu noyo. 40 hari 40 malam. Maka dicontohkan oleh Allah
Zulaikha ibu angkat beliau. Ya, kemudian ketika itu Nabi Yusuf tinggal bersama istri raja tadi Zulaikha. Nah, singkat kisah, Zulaikha mengajak pergi raja, diajaklah Yusuf ini untuk melakukan hubungan. Tinggal di satu tempat yang mewah, ada 9 pintu. Ya, di pintu yang ke-9 inilah yang dikunci Zulaikha semua, diajaklah Nabi Yusuf untuk melakukan hubungan. Ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Sungguh kata Allah, Nabi Yusuf cinta kepada Zulaikha, Zulaikha pun cinta kepada Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf ingin memenuhi keinginan Zulaikha, Allah melarang, dan Nabi Yusuf mengatakan, walau tak ada orang melihat ibu angkatku, inni akhafullah rabbul alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf ditarik oleh Zulaikha, ya, ditarik belakangnya, koyak. Pulanglah raja, kemudian difitnahlah Nabi Yusuf. Tapi raja mengatakan, ketika Nabi Yusuf yang ingin memperkosamu, wahai istriku, kenapa bajunya di belakang yang koyak? Berarti Nabi Yusuf ditarik. Sehingga kisah Nabi Yusuf pun dipenjarakan, dijadikan sebagai budak. Apakah dari itu ujiannya besar? Sampai ujiannya begitu besar, sampai dia besar, tak putus ujian itu, bahkan dipenjara bertahun-tahun. Tapi Nabi Yusuf tetap berpegang teguh melaksanakan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf itu luar biasa, Nabi yang paling ganteng. Ada juga bilang ibu kalau nanti anaknya mengandung, sering juga itu kadang-kadang membaca surah Yusuf. Ya, aku dulu ada tetangga dibacanya di tubuh, keluar anaknya hitam. Berarti kamu terus hitam. Ya, jadi jangan berpatokan kepada surah Nabi. Aku ingin anakku gantengnya Nabi Yusuf dibaca waktu setiap saat Nabi surah Yusuf. Jadi kalau keluar nanti agak hitam, jangan salahkan ayatnya. Memang begitu produknya di mana? Jadi apa bedanya Ustaz kegantengan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW? Nabi Yusuf kegantengannya itu Pak membuat orang itu syahwatnya bangkit. Tapi kalau Nabi Muhammad kegantengannya tidak, berbeda. Bahkan Nabi Yusuf itu, ya, ketika orang ingin orang mengejek Zulaikha yang beliau itu, dipanggil Nabi Yusuf dari istana, disuruh semua perempuan itu memegang pisau sama buah telaga buah-buahan. Kemudian disuruh keluar Nabi Yusuf. Emak-emak itu Pak, emak-emak itu dipotong orang itu tangannya tanpa dia sadar. Maka ada dulu pemuda orang Arab ganteng Pak, kemudian diusir dari Arab Saudi. Kenapa? Karena menjadi fitnah kegantengan ini. Maka oleh sebab itu, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita mampu menjaga ibadah kita, baik kita orang yang kaya, baik kita orang yang sakit, baik kita profesi sebagai budak atau susuruhan. Mudah-mudahan ketiga ini tidak menjadikan diri kita untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan kekayaan kita, dengan rasa sakit kita, ya, menambahkan kecintaan kita dan rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Ibu jemaah yang mungkin ingin bertanya, 1-2 pertanyaan kami persilakan. Halo, paham Ibu? Paham Bu ya? Kalau ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kepada mati. Oh Ustaz, tutup tadi Ustaz. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pertanyaan Pak Ustaz, izinkan saya membuat satu ilustrasi. Iya. Dalam sholat kita dianjurkan supaya khusyuk. Walaupun tidak tahu tingkat kekhusyukan itu tertular ke tingkat. Iya. Zaman Rasulullah, sahabat
ulama, lalu tingkat-tingkat baca-baca kita di khusyuknya tahu kita, begitu ya. Tapi artinya memang dianjurkan untuk khusyuk. Bahkan ada satu keterangan, celakalah orang yang sholat, tapi dia lalai dalam sholatnya. Kan itu kan dasar, itu kan begitu kan. Jadi tinggal upaya kita lah sampai di mana kekhusyukan itu. Maka dalam bab lain nanti bagaimana cara khusyuk mungkin nantinya di cerita lain. Tadi Pak Ustadz menyampaikan ada tempat-tempat tertentu untuk menyampaikan doa, terutama tadi disampaikan hadis Rasulullah, kita berdoa, ya kan? Lalu kemudian ada satu keterangan tadi waktu sujud terakhir, baiklah. Ini Pak Ustadz, artinya saya bukan artinya lagat itu menolak ini, saya pun kadang-kadang istilahnya cocok juga kan, begitu kan. Tapi apakah ini tidak mengganggu kekhusyukan kita yang tingkat kekhusyukan kita cuma sebegitunya? Nanti artinya dikhawatirkan sibuk lagi kami sholat bohong menyampaikan keluh kesah untuk berdoa. Walaupun Pak Ustadz bilang jangan curhat doanya, tapi saja sedikit. Saat sujud terakhir juga begitu, sehingga banyak orang artinya melamakan sujud terakhir itu. Apakah itu sampai subhanallah habis itu menyampaikan niat walaupun tidak dilapaskan? Bukankah dalam sholat itu sendiri adalah semua sholat itu doa? Apakah tidak sebaiknya kira-kira doa itu kita berusaha sebaik mungkin khusyuk saja sholat, habis nanti assalamualaikum warahmatullah, nanti zikir seperti Ustaz bilang jangan cicing lagi, di situ artinya berdoa. Lalu kemudian yang seperti Pak Ustaz bilang tadi dalam menyampaikan sholat dalam titik-titik tertentu, menyampaikan doa dalam sholat itu ada kira-kira nasnya, kira-kira yang pernah kita dengar. Misalnya riwayatnya sahih ataupun dhaif ataupun hasan, kira-kira bagaimana? Ini artinya kan sebagai ilmu juga ya, ya, supaya kita menambah keyakinan. Karena dianjurkan dalam beribadah ini harus dengan ilmu juga adanya. Walaupun pertama mengikut walaupun tidak punya ilmu. Lalu kalau bisa sehabis mengikut itu tentu ada kira-kira landasan yang kuat, sehingga lebih meyakinkan kita. Demikian Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ibadah tentu memang ada bertingkat. Ada ibadahnya orang awam, ada ibadahnya orang khas, ada ibadahnya khawasul khas. Tentu orang beribadah ini ada 3 tahapan. Dalam Al-Hikam dijelaskan bahwa ada orang ibadah itu karena menginginkan surga. Ya Bu ya. Kenapa kau sholat? Ya, aku ingin janji-janji Allah surga. Orang-orang ibadah itu karena berharap itu rojak, berharap surga. Ada orang beribadah itu karena khauf, karena dia takut. Kenapa dia mau sholat? Ya kalau aku tak sholat neraka nanti. Ini tingkatan yang kedua. Ada orang yang beribadah itu bukan karena rojak, harap, bukan karena khauf, takut, tapi karena mahabbah, najib, cinta. Jadi semua itu tahapan-tahapan. Kemudian mengenai tentang khusyuk. Khusyuk ini orang kadang salah mendefinisikan. Ada orang mengatakan khusyuk itu kan fokus. Khusyuk itu serius. Mana mungkin kita bisa fokus dalam ibadah? Tidak bisa, man. Selalu ada ringkasan ini. Fokus nggak bisa. Jadi yang dikatakan khusyuk itu adalah al-khusyuk wa tawadhu. Ya, yaitu dia mampu mengendalikan dirinya dari apa saja yang datang menghantui godaan atau hayalan. Inilah yang disebut dengan khusyuk. Maka khusyuk tidak termasuk dari salah satu 13 rukun sholat. Atau ada yang mengatakan 17 rukun sholat dalam Safinah Tunanya. Nah, jadi mengenai khusyuk ini kalau dalam ibadah, ya, kita untuk khusyuk itu yang pertama harus mengerti apa yang kita baca. Itu penting. Bagaimana mungkin kita khusyuk kalau yang kita baca pun awal nggak ngerti? Makanya kalau kata dalam tasawuf itu, dalam ibadah sholat itu kita harus tahu siapa yang kita sembah, siapa yang menyembah, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan kita. Bahkan lebih dalam lagi, siapa yang sholat, siapa yang menyolat, siapa yang kita sholatkan. Harus paham kita.
Kadang sholat atau sembahyang sementara kita nggak ngerti siapa yang kita tuju. Ini kan maksiat. Ya. Akan kalau orang khusyuk itu Pak, ya, datang nyamuk menghampirinya itu kadang-kadang bisa tidak buyar rasa kekhusyukan dalam hati. Ya. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, ya, beruntunglah orang-orang yang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya, ya, yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kemudian pertanyaan Bapak ini tadi, adakah landasan ataupun dalil dalam ibadah ketika kita melaksanakan membaca doa itu? Bukankah semua itu adalah doa? Betul. Ketika kita membaca doa duduk di antara dua sujud, banyak kali doa yang kita dapatkan itu. Rabbighfirli, ampunkan aku, warhamni, sayangi, wazkurni, warfa'ni, angkat derajat, ya, wazkurni, wahdini, wa'afini, wa'afani, itu pun doa. Ya. Tapi ada suatu tempat doa yang dimana doa itu, kalau kata Imam Ibnu Katsir, ya, ada dua tempat Pak yang tak bisa digoda oleh iblis atau dimasuki oleh iblis. Kan kalau kita kemarin kita bahas ya, dalam surat itu kan ada setan yang menggoda, kan? Yang lalu sudah saya jelaskan. Nah, Allah mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, gitu ya. Aku setan itu datang menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Imam Ibnu Katsir mengatakan digodanya manusia dari depan ini supaya kita lupa dengan masa depan kita. Apakah masa depan kita? Tak lain adalah akhirat. Maka banyak orang hari ini mencari bekal untuk dunia, melupakan akhirat, pertanda bahwa dia sedang digodai iblis atau setan. Demikian juga belakang. Gak saya sebutkan tafsirnya. Hanya dua tempat kata Ibnu Katsir yang tak bisa digoda oleh iblis. Itulah dia bawah, yang kedua adalah atas. Bawah ini kata Imam Ibnu Katsir adalah suatu tempat kedekatan seorang hamba dengan penciptanya. Pada saat kapan? Pada saat sujud. Pada saat sujud kan kedekatan kita dengan pencipta kita. Maka di sujud yang terakhir dalam sholat itu, kalau bisa, ya, maksud ulama ini sujud ketika kita sholat sendirian itu kan kita panjangkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ya, umurah usatuha, sebaik-baik urusan itu tengah. Jangan pula kejadian masjid yang lain, imamnya dibantingnya sampai sujud 2 menit. Waktu pun pikirnya mati, ditambah waktu lah. Rupanya imamnya banting, aja batal sholat. Artinya urusan itu dia tengah-tengah. Ya, urusan itu tengah-tengah. Nah, jadi mengenai tentang sujud yang terakhir itu, apa yang harus dibaca? Kata para ulama 3 doa. Salah satunya doa yang terpendek itu Pak, kita minta ya Allah biha bi husnil khatimah. Kalau bisa doa ini jangan ditinggalkan setiap berdoa. Kenapa? Karena iblis pada puncak sakaratul maut kita nanti itu datang menggoda kita bagaimana supaya kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kata ulama kalau satu doa ini kita panjatkan, 70 iblis itu menjauh dari kita, untang-panting mereka lagi. Ya. Hanya ya Allah biha bi husnil khatimah, atau Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Ibu pernah dengar kisah Imam Malik? Imam Malik punya murid Pak, ya, punya murid beliau. Orang alim ulama, bahkan sebagian di antara kita ada yang mengikuti mazhab Imam Malik. Imam Malik pernah mengalami demam yang tinggi sampai tak sadar diri. Bahkan muridnya menterjemahkan Imam Malik. La ilaha illallah. Imam Malik Pak menggeleng, bayang. Secara Imam Malik ketika diterjemahkan menggeleng Pak. Bingung muridnya, ya Allah, sekeras Imam Malik, imam besar, kok bisa menggeleng ketika diterjemahkan? Akhirnya Pak berangkat diterjemahkan tetap menggeleng. Izin Allah Imam Malik sembuh. Kalau tak salah saya dalam kitab Nashihul Diniyah ada di penjelasan ini. Ya, sembuh Imam Malik
muridnya datang, wahai imam, guruku, kenapa engkau ketika ditalkinkan menolak menggeleng? Apa kata Imam Malik? Dalam tidak sadarku, ya, datang iblis dan setan memuja-memujiku, mengatakan bahwa Imam Malik itu orang hebat, Imam Malik itu bagus, Imam Malik itu dipuji, Pak. Dipuji. Maka ketika dipuji, kalau ia akan timbul sifat sombong, salah satu menyebabkan namanya suul khotimah. Tapi Imam Malik menolak. Tidak. Oh, berarti itu yang menyebabkan dirimu menggeleng. Tidak, kata Imam Malik. Itulah beratnya Pak nanti, ketika kita nanti, ya, pada puncak sakaratul maut, setan iblis itu menggoda kita. Ya, menggoda. Maka minta doa ini di sujud yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kita apa tadi? Waladhdallin. Amin. Ini sebenarnya ada juga yang memprotes. Katanya dalam ibadah itu kan tak perlu ada tambahan. Itu Pak. Tak perlu ada tambahan. Jadi apa fungsinya kita berdoa, kita tambahkan itu? Kita baca. Jadi imam itu menyebut waladhdallin amin. Kita pun aminnya kita pada saat yang sama dengan aminnya para malaikat itu digabung ya. Jadi kita mengaminkan, malaikat itu mengaminkan. Jadi kalau sudah malaikat yang mengaminkan, di situ salah satu momentum. Kita jadikan dia momentum, Pak. Ya, momentum satu tempat diijabahnya doa, maka minta yang sederhana saja. Pertama, Rabbil warhamhu alayya minal amin. Jadi dalilnya karena itu momentum tempat diijabahnya doa, maka kita dianjurkan berdoa. Memang semua sholat itu berdoa. Semua sholat itu berdoa. Cuman ada tempat momentum yang di mana doa itu, ya, di mana doa itu amin kita dengan amin malaikatnya begitu berdoa. Ya, wadah kami sudah kata malaikat amin kita itu, insya Allah dari doa tadi itu kan Fatihah kan permohonan. Ya, permohonan hamba, pujian hamba kepada Tuhannya, dari alhamdulillahirabbil alamin sampai dari ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, ya, jalan orang-orang yang ini. Kita bilang waladhdallin amin, baru berdoa. Jadi itulah salah satu dalilnya. Kita jadikan momentum di antara amin kita dengan aminnya malaikat. Jadi Pak, ya, barangkali inilah sepengetahuan dari saya. Andai kata barangkali ada yang nanti yang saya ketahui lagi, insyaallah kalau bisa waktu yang lain disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhawatiran ilmu saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat untuk keturunan-keturunan kita. Kenapa di kenapa di Yaman itu sangat banyak wali Allah? Bahkan di Yaman itu, ya, tempat Haji Umar bin Habib Hafizahullah Ta'ala, itu ada kota 1000 wali, kuburan makam 1000 wali. Karena mereka setiap yang diajarkan oleh gurunya diamalkan. Ya, kalau sholat pakai siwak diamalkan, ini pakai ini diamalkan. Makanya di sana banyak ulama-ulama yang diamalkan. Ya, maka mudah-mudahan apa yang kita dapatkan mampu kita amalkan, ya, mampu pula kita terapkan dalam hidup dan kehidupan ini. Mohon maaf saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan.